Selanjutnya, mari kita mempersilakan Bapak Kepala Sekolah untuk membuka sekaligus memberikan sambutan dalam kegiatan kita pagi hari ini. Para Ibu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sempat hadir di tempat ini, dan yang saya sangat banggakan Bapak dan Ibu calon guru penggerak SMA Negeri 1 Kodeoha. Yang intinya saya mengajak kita semua untuk bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala isinya, sehingga pada pagi hari ini kita masih sempat hadir untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif. Acara ini adalah acara yang memang dilaksanakan oleh para guru calon guru penggerak. Ini salah satu program mereka itu mungkin ada lokakarya dan lain sebagainya, dan terakhir mungkin adalah panen hasil. Dari tahun itu acara beberapa buat mereka. Saya akui dalam melaksanakan untuk menjadi guru penggerak sangat dibebani dengan beribu macam kegiatan. Bebannya memang cukup berat, di mana mereka juga harus melaksanakan proses BBM, dan di pihak lain juga mereka melaksanakan tuntutan program-program yang berlaku di guru penggerak. Jadi Ibu sangat apresiasi kepada mereka sehingga dapat melakukan kedua-duanya. Dan alhamdulillah sekolah kita ini adalah sekolah yang terbanyak guru penggeraknya, kemudian pengajar praktiknya, kemudian kompeten dan lain sebagainya. Ini merupakan prestasi yang sangat luar biasa, dan bisa diharapkan, Ibu sangat mengharapkan teman-teman yang lain dapat menyusul teman-teman yang ada sekarang. Karena kita tidak tahu pemerintah mengadakan satu program itu punya tujuan yang positif. Ibu teringat dulu saat sertifikasi pertama diadakan seleksi sertifikasi ini, tidak semua guru siap. Karena apa itu? Kita capek-capek saja ikuti programnya, dites, belum tentu juga lulus. Tapi setelah dilihat janji pemerintah, maka kita berlomba-lomba lah mengikuti program sertifikasi itu. Dan mudah-mudahan sebagai guru penggerak nantinya pemerintah akan seperti itu juga. Tidak tahu kapan, tapi pertemuan di provinsi maupun di pusat selalu seperti itu. Nantinya guru penggerak itu ada penghargaan dari pemerintah, dan mudah-mudahan ini sama dengan sertifikasi guru. Ya, karena ini bukan karena ini pertemuan di Kendari seperti itu juga, pertemuan di Jakarta seperti itu juga. Ya, tapi mungkin belum ada undang-undangnya atau bagaimana, sehingga sekarang tidak dikatakan secara umum. Kemudian, kenapa ada budaya positif? Ya. Karena dengan budaya positif ini kita dapat menumbuhkan kembali kerja sama di antara kita, sifat gotong royong, mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah secara bersama-sama. Tidak ada cerita bahwa saya tidak berkontribusi di situ karena bukan urusanku. Tidak seperti itu. Jadi marilah kita sama-sama menumbuhkan kembali sifat gotong royong yang ada di sekolah kita, baik itu terhadap anak-anak maupun kita sesama guru. Kemudian budaya positif ini juga mengubah paradigma. Ya, dulu kalau ada siswa melaksanakan kesalahan, kita dapat menghukumnya dengan hukuman-hukuman yang ringan. Ya. Tetapi dengan adanya kegiatan
kegiatan ini, ya maka kita guru bisa menyaring hukuman yang mana kita beri kepada siswa supaya tidak berpengaruh dengan psikis anak-anak kita tersebut. Karena kita adalah orang tua juga, ada anak kita di rumah dan dia bersekolah di SD, SMP, SMA. Kalau pulang mereka bercerita bahwa saya dihukum oleh guru saya dengan seperti ini, pasti setidaknya kita mendongkol sebelum kita tahu kesalahan apa yang dilakukan anak-anak kita di sekolah, pelanggaran apa yang dilakukan anak-anak kita di sekolah. Ya mungkin ini dengan acara-acara seperti ini mengubah paradigma. Ya mungkin tujuannya untuk memberikan hukuman, tapi jenis hukuman itu bukan hukuman yang sebenarnya. Ya mungkin hanya itu penyampaian pada kesempatan ini. Intinya marilah kita bekerja sama, bergotong royong bersama-sama, baik antara kita dan sesama siswa dengan kita, ya, sehingga kita dapat menjadikan sekolah kita ini lebih baik. Ya, Bapak Ibu sampaikan sekolah kita ini biasanya dapat penghargaan dari teman-teman kepala sekolah yang lain. Ya, kalau ada yang kerja pada pertemuan di KCD, mereka bilang, kasih saja SMA Kodoha, kasih saja SMA Kodoha. Ya, berarti kita sudah mendapatkan, ya, penghargaan di mata kepala-kepala sekolah yang lain. Dan buktinya memang banyak prestasi-prestasi yang ada di sekolah kita, ya, baik prestasi guru maupun prestasi siswa. Ya, jadi sekali lagi dengan acara ini mari kita bekerja bersama-sama untuk membangun sekolah kita. Ya, kemudian marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah untuk membuka aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif SMA Negeri 1 Kodoha, Kolaka Utara, 26 Agustus 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ibu diucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu guru hebat, mari kita bersama-sama menyimak atau bersama-sama mengikuti materi yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak Ibu Fitrawati SPD MPD yang kelas 11 Utara. Kepada Ibu kami persilakan dengan hormat. Izin Ibu KS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan sebelumnya saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih saya yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu guru hebat semua yang telah menyempatkan dan meluangkan waktunya pada hari ini untuk mengikuti kegiatan program diklat CGP kami, yaitu diseminasi budaya positif. Jadi kegiatan ini adalah merupakan salah satu rangkaian tugas yang kami jalankan selama dalam mengikuti kegiatan diklat calon guru penggerak angkatan 11. Jadi kegiatan CGP ini adalah merupakan suatu bentuk kegiatan yang sifatnya nasional dan diadakan se-Indonesia di semua provinsi. Nah, jadi alhamdulillah pada kesempatan ini kami berdua dengan Pak Abdul Rahman di sekolah kita ini telah mengikuti program diklat, dan saya berharap kepada teman-teman semua kiranya nantinya bisa juga mengikuti pendidikan dan latihan seperti yang kami ikuti sekarang ini. Karena kenapa? Di kegiatan ini luar biasa sekali, banyak sekali pemahaman-pemahaman yang kami peroleh yang nantinya bisa kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Baik untuk menghargai waktu, mempergunakan waktu, saya langsung ke inti. Jadi pada kegiatan diseminasi ini pada program diklat ini kami difasilitasi oleh Ibu Sofia dari provinsi, kemudian ada pengajar praktik kami yaitu Ibu Fitriani SPD.
Baik, rekan-rekan sekalian, eh, kurang lebih 3 bulan kami mengikuti kegiatan diklat pendidikan calon guru penggerak. Sudah ada beberapa materi-materi yang sudah kami dapatkan, dan pada kesempatan ini saya bersama dengan rekan saya dan kita Pak Abdul Rahman akan berbagi tentang budaya positif terkait dengan materi-materi yang kami sudah peroleh di kegiatan diklat. Jadi kurang lebih 3 bulan kami sudah mendapatkan sudah berjalan 4 materi. Yang pertama yaitu tentang filosofi pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua tentang nilai dan peran guru penggerak, dan yang ketiga adalah eh, eh, visi guru penggerak, dan yang keempat budaya positif. Nah, pada kegiatan ini adalah merupakan tugas dari modul 1.4 yaitu budaya positif. Dan sekarang sementara berjalan yang kami ikuti adalah modul yang kedua, ya. Jadi parahannya modul kedua. Baik, rekan-rekan sekalian, jadi tujuan pendidikan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Di sini ada beberapa makna yang harus kita tekankan, bahwasanya peserta didik yang ada yang kita hadapi sehari-hari itu mereka terlahir sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Jadi peserta didik kita itu memiliki keunikan masing-masing yang satu sama lain berbeda. Jadi kita sebagai seorang pendidik atau sebagai guru, kita hanya bisa menuntun anak-anak kita, bukan menuntut. Yang mungkin pada kami setelah mengikuti diklat ini, saya betul-betul baru menyadari bahwasanya ada beberapa tindakan-tindakan kita yang sering kita lakukan ke peserta didik kita yang secara teori itu tidak betul. Karena selama ini pada umumnya yang kita lakukan adalah tindakan menuntut, bukan menuntun. Jadi anak-anak kita itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, mempunyai minat yang berbeda-beda, mempunyai bakat yang berbeda-beda. Jadi memang tugas berat bagi kita seorang pendidik menghadapi anak yang mempunyai beragam keunikan. Sementara terkadang kita sebagai seorang pendidik kerjanya kita menuntut kepada ini, anak kamu harus begini, kamu harus begitu. Kita menginginkan sesuai dengan keinginan kita. Namun sebenarnya tidak seperti itu ketika kita menghadapi anak-anak kita. Jadi dalam mungkin pernah saya mendengar bahwasanya dalam hadis atau di dalam Al-Quran ya dikatakan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zaman. Jadi sekarang kita harus menghadapi anak-anak kita itu, ada banyak mungkin ketika anak-anak kita ada yang melanggar, ketika anak-anak kita ada yang patuh itu mungkin sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada anak yang suka berkeliaran, bukan berarti anak tersebut tidak benar, ya, bukan berarti. Jadi kita harus telusuri kenapa anak tersebut seperti itu. Jadi dalam menghadapi situasi seperti ini, anak-anak yang kita hadapi memang berat buat kita sebagai seorang pendidik. Jadi setiap anak itu lahir dari kodratnya, dia memang punya bakat. Jadi ada prinsip yang mengatakan bahwa anak itu lahir dari sebuah kertas kosong. Itu juga pemahaman yang salah. Sebenarnya pada hakikatnya anak-anak itu sudah lahir itu sudah ada memang garis-garis yang dia sudah bawa, bakat-bakat yang sudah dia bawa sejak dari dia lahir. Hanya kita sebagai seorang guru, sebagai orang tua tinggal memperjelas garis-garis yang dibawakan oleh anak kita. Jadi ada anak yang mungkin kegemarannya menggambar, kita paksakan untuk dia harus bisa menyanyi. Jadi tidak bisa, tidak ketemu. Ada anak-anak yang mungkin bakatnya dia bakatnya menulis, kita paksakan untuk dia menghafal. Itu salah sekali. Jadi di kelas kita harus bisa membawakan
pembelajaran itu secara berdiferensiasi. Apa itu berdiferensiasi? Itu pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan dan bakat peserta didik. Jadi ibaratnya anak-anak kita itu sebagai benih dan kita sebagai pendidik itu adalah sebagai petani. Nah, jadi contohnya begini, biar bagaimanapun bibit itu bagus, ketika dia ditanami secara tidak tepat, dia tidak diperlakukan dengan baik, maka bibit yang unggul itu tetap akan menjadi suatu hasil yang tidak bagus. Jadi ketika ada anak-anak kita yang mungkin dari latar belakang keluarga yang berbeda, jadi semua anak-anak kita itu berasal dari beragam lingkungan. Jadi di sini memang Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan yang diberikan kepada anak itu harus disesuaikan dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Nah, jadi kodrat alam itu terkait dengan bagaimana lingkungan anak-anak yang kita hadapi. Jadi memang kita sebagai seorang pendidik harus berjiwa besar untuk bisa memanusiakan anak-anak kita menjadi manusia yang berperilaku yang sesuai dengan bagaimana supaya mereka terbentuk dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi seperti itu Bapak Ibu Guru. Jadi sekali lagi sebagai seorang guru kita itu seharusnya menuntun, bukan menuntut. Ketika kita memberikan materi-materi pembelajaran kepada anak, jangan hanya satu metode saja. Karena ada anak yang tidak sama sekali bisa menghafal, kita paksakan menghafal, dan ada beberapa anak yang mungkin kemampuannya cuma dia menyampaikan isi pikirannya itu melalui tulisan. Jadi kita harus tahu, olehnya itu sebelum kita menjalankan proses pembelajaran di sekolah itu kita harus melakukan diagnosa dulu kepada peserta didik kita. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya budaya positif terkait dengan tugas kami, yaitu di sini akan kami sampaikan tentang budaya-budaya positif. Jadi kita harus tahu dulu bahwa budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu Guru sekalian, terkait dengan budaya positif ini, kira-kira di antara Bapak Ibu Guru, di benak Ibu yang apakah budaya-budaya positif di sekolah kita sudah terlaksana atau belum? Menurut Bapak Ibu? Sudah, alhamdulillah. Jadi secara sadar atau tidak sadar ada beberapa budaya-budaya positif yang kita sudah laksanakan di sekolah terkait dengan baik itu tentang kedisiplinan, baik itu tentang tata krama, baik itu tentang tanggung jawab, itu sudah terlaksana di sekolah kita, namun mungkin belum sempurna pelaksanaannya. Nah, disinilah nanti kita akan bersama-sama dengan stakeholder dan semua warga yang ada di sekolah kita, termasuk Ibu Kepala Sekolah, termasuk kita sebagai pendidik, Bapak Ibu Guru, termasuk juga peserta didik kita. Baik, selanjutnya, jadi yang terkait dengan budaya positif yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam kegiatan-kegiatan di sekolah kita itu selalu kita berfokus pada murid. Apapun yang kita lakukan, fokusnya kita adalah kepada murid. Nah, karena pendidikan itu tujuannya adalah output yang kita inginkan. Dan kita bermimpi bahwa nanti sekiranya setelah anak-anak kita keluar dari sekolah menengah atas sudah kita didik mereka menjadi manusia-manusia yang mempunyai karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu Guru sekalian, jadi ini ada sebuah kegiatan. Bapak Ibu mungkin bisa melihat dan membacanya. Di sini ada kegiatan kepalan tangan, ya. Ada A dan B.
A itu adalah bayangkan bahwa A itu adalah Anda, Bapak Ibu sekalian, dan B itu adalah teman Bapak Ibu. Nah sekarang kita bayangkan saja, sobeklah secara kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga dan diletakkan di satu tangan. Jadi apakah kita menggenggam sesuatu yang berharga di tangan kita, apakah itu uang 1.000, apakah itu yang sekiranya yang ada dalam genggaman kita itu adalah suatu benda yang sangat berharga. Nah sekarang teman kita akan berupaya, coba Bapak bayangkan, ketika kita mempunyai sesuatu yang sangat berharga, yang sangat kita anggap itu adalah sesuatu yang betul-betul berharga buat kita, maka dengan sekuat tenaga ketika ada orang, Bapak mungkin coba Pak Saleh dan Pak Yunus bisa mungkin Pak Saleh sebagai yang menggenggam, dan Pak Yunus coba Pak Yunus coba buka kepada tangan Pak Saleh, coba buka sekuat tenaga, buka sekuat tenaga. Oke, itu adalah gambaran. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut. Tapi dengan berbagai upaya dan kekuatan Bapak Ibu berupaya bagaimana caranya supaya teman Anda tidak bisa membuka kepala tangan Anda. Nah, sekarang apa yang terjadi? Kita sudah lihat tadi Pak Saleh dan Pak Yunus sudah berusaha membuka kepala tangan Pak Saleh, dan karena kegahnya Pak Saleh tidak ingin benda berharga itu direbut oleh Pak Yunus, maka Pak Yunus tidak berhasil. Baik, nah itulah, ini adalah merupakan suatu gambaran. Jadi ada tentang perubahan paradigma, ilusi kontrol. Jadi ilusi kontrol itu teori ilusi kontrol itu ada 4 ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan selanjutnya, ilusi semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu ilusi kita. Nah, selalu kita di dalam menghadapi peserta didik, selalu kita yang ingin mengontrol anak-anak kita. Selalu kita mengharapkan bahwa kita yang dapat mengontrol mereka. Padahal yang sebenarnya apapun dimanapun itu, yang bisa mengontrol seseorang itu adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Begitu pula dengan peserta didik kita. Jadi ketika mungkin kita menghadapi kasus peserta didik kita, ada yang terlambat, ada yang melanggar. Ketika kita memberikan bentakan, jadi nanti ada posisi kontrol juga yang akan kami bahas. Ada yang kita bersifat menghukum, ada yang bersifat membuat merasa bersalah. Ketika mungkin kita menghadapi peserta didik di luar kesadaran kita, ketika mungkin kesabaran kita tidak terkontrol, maka kita menegur anak-anak kita dengan mata membelalak mungkin. Kenapa kamu terlambat? Memang kamu selama ini kamu yang selalu terlambat. Nah, yang seperti inilah karena sebenarnya anak-anak kita itu memang mereka ada yang sejak lahir mungkin dia sudah memiliki motivasi secara internal, tanpa dia diperintah, tanpa dia disuruh, tanpa dia diarahkan, dia akan, karena memang dia sudah memiliki motivasi dari dalam dirinya. Bangun. Jadi ada beberapa peserta didik yang memang membutuhkan perhatian khusus. Anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi bagaimana kita, memang tugas kita sebagai seorang guru, kita dituntut untuk senantiasa bersabar. Memang kita harus bersabar untuk menghadapi peserta didik kita. Dan semua sekolah pasti ada kasus-kasus seperti itu. Ada anak yang patuh, ada anak yang melanggar. Karena beberapa anak-anak yang melanggar itu adalah anak-anak yang mempunyai motivasi eksternal atau tidak memiliki motivasi dalam dirinya. Mungkin dia ke sekolah karena dia tidak mau dihukum. Mungkin juga dia karena ke sekolah karena dia ingin
mendapatkan pujian dari guru. Itu bukan motivasi yang memang tumbuh dari dalam dirinya. Baik Bapak Ibu, kita lihat lanjutkan. Nah sekarang ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid, ya, memaksa murid berbuat sesuatu. Kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, kita tidak bisa memaksa Bapak Ibu guru. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Jadi nanti akan ada paradigma perubahan baru yang harus dan sebaiknya kita ikuti. Karena mendidik itu sudah memang ditekankan, mendidik itu harus sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Sering kita berkelakar begini, dulu kita itu melihat mata guru saja sudah takut. Itu zaman kita dulu, zaman era 90-an barangkali. Di era anak-anak di zaman digital sekarang, dulu waktu zaman kita tidak ada digital, tidak ada HP, tidak ada apa. Anak-anak kita itu sudah menonton, sudah bisa melihat kejadian-kejadian apa yang ada di luar sana, di luar dunia sana. Jadi dunia sudah ada di genggaman mereka. Jadi metode-metode mengajar kita dari metode yang terdahulu yang selalu menuntut, itu kita upayakan bagaimana supaya kita bisa mengarahkan, menuntut dan mendidik anak itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi memang zamannya anak kita beda sekali. Bahkan mungkin bedanya sudah 100% bedanya dengan zaman yang kita jalani semenjak kita masih duduk di SMA. Baik, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah ini juga yang salah. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi itu adalah bentuk-bentuk kontrol kita kepada anak-anak. Nah, kamu jangan terlambat ya, itu kan bujukan. Penyampaiannya seperti besok kamu jangan terlambat. Itu kan beda kesannya. Menyampaikan dengan melotot dengan nada tinggi dan menyampaikan dengan nada pelan, itu akan beda penangkapan pada besok tadi. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Baik ya. Lalu sekarang yang selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ya, identitas gagal. Jadi apa yang kita lakukan ketika kita mengontrol anak-anak kita, memberikan kritik kepada anak-anak kita, menggunakan kritik dan rasa bersalah itu untuk mengontrol murid itu menunjukkan pada identitas gagal. Yang mana dikatakan gagal ketika anak-anak tersebut tetap melaksanakan pelanggaran-pelanggaran. Nah, memang selama ini ketika kita menghadapi peserta didik, memang yang setelah kita memberikan kontrol mungkin ada yang seketika berubah, ada yang memang betul-betul mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 tidak ada perubahan. Begitu terus. Jadi itu anak-anak seperti inilah yang dikatakan berkebutuhan khusus. Bukan hanya anak-anak yang cacat yang dikatakan berkebutuhan khusus. Jadi yang rusak mentalnya yang perlu diperbaiki. Hal itu mungkin terjadi karena ada beberapa faktor. Mungkin anak tersebut keinginannya, tujuannya dia juga tidak ingin terlambat, tapi ada beberapa faktor yang menyebabkan dia seperti itu. Kita tidak tahu bahwa lingkungan keluarganya bagaimana. Tapi kita lanjut. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi bahwa kita selalu beranggapan bahwa kita dapat memaksakan sesuatu kepada kita. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Ya, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Kamu kerjakan tugas, hari ini kumpul, besok harus selesai. Kemudian apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Jadi ketika kita menyampaikan bahwa besok kumpul tugasnya, dia betul, dia kumpulkan. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin ini saya lihat semuanya pada membisu. Kita isolasi sejenak. Begitu. Pasti bisa Bapak Ibu guru berdiri sejenak. Bisa Bapak Ibu.
Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, berdasarkan Stephen Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi tadi itu ada 5 ilusi kerangka berpikir kita, 4 ilusi ya. Pada stimulus respon, seolah-olah orang lain dapat kita kontrol. Ada stimulus respon dapat kita kendalikan sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Itu berdasarkan teori stimulus respon. Namun berdasarkan teori kontrol sangat bertolak belakang Bapak Ibu, ya. Sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya tidak dapat kita kendalikan. Seperti tadi antara Pak Saleh dengan Pak Yunus yang Pak Saleh mengepalkan kepalan tangannya. Kira-kira di situ yang sebagai pengontrol siapa? Pak Saleh atau Pak Yunus? Pak Saleh. Karena Pak Yunus tidak bisa. Pak Yunus kan sasarannya ingin membuka kepalan tangan Pak Saleh. Sasarannya begitu, tapi dia tidak bisa mengontrol Pak Saleh. Yang bisa mengontrol kepala tangan Pak Saleh itu adalah Pak Saleh sendiri. Ketika dia membuka kepalanya maka dia bisa mengontrol, ya. Jadi teori kontrol itu sangat bertolak belakang dengan sesuatu yang sedang kita kontrol. Sebetulnya tidak dapat kita kendalikan karena yang dapat mengontrol adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Baik Bapak Ibu, karena di sini saya akan berkolaborasi dengan Pak Rahman. Mungkin tidak semua materi saya paparkan, tapi ada beberapa yang penting-penting saja. Jadi perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Ada beberapa teori kontrol yang kita harus tahu. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berupaya mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Seperti anak-anak, salah satu contohnya. Saya menginginkan anak-anak ini menjadi seorang siswa yang bisa bernyanyi, padahal dia bakatnya tidak ada di sana. Kemudian kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi ketika ada anak-anak yang berbuat melanggar, itu kita melihat sebagai suatu kesalahan. Namun ketika di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua perilaku yang kita lakukan itu memiliki tujuan, baik itu kepada kita maupun kepada peserta didik kita. Ada anak-anak yang fokus, otomatis pada dasarnya anak-anak yang mempunyai motivasi secara internal, tanpa kita arahkan, tanpa kita bimbing, tanpa kita suruh, dia akan memperhatikan pelajaran kita. Tapi di lain pihak, di dalam satu ruangan itu ada anak yang tidak fokus dan mungkin dia bermain-main atau mencolek-colek temannya. Setiap apa yang dilakukan anak-anak itu punya tujuan. Secara sederhananya kita langsung menyalahkan anak-anak ini bermain dan jasanya melanggar karena dia tidak fokus terhadap pelajaran yang kita bawakan. Namun setelah kita telusuri, ada beberapa kasus yang saya bisa gambarkan, saya bisa sampaikan bahwa di suatu kelas ada seorang guru yang mengajar. Di dalam kelas itu, kelas itu tidak semua peserta didik fokus. Di antara beberapa siswa, ada satu siswa yang pada saat gurunya mengajar dia bermain HP. Itu sering kita dapati Bapak Ibu di kelas. Iya, sering kita dapati sementara kita mengajar ada anak yang bermain HP. Nah, ketika si guru ini mendapati anak-anak tersebut bermain HP, maka dia tidak menegur secara langsung di kelas. Karena ketika ditegur secara langsung, memberikan teguran, memberikan tindakan terhadap peserta didik kita itu, kita harus betul-betul hati-hati. Jangan sampai tindakan kita itu merusak karakter peserta didik kita. Bisa jadi di luar kesadaran kita bisa membuat peserta didik kita itu dipermalukan di depan teman-temannya. Itu akan membuat rusak karakternya peserta anak-anak kita. Tanpa mungkin terkadang kita melakukan satu tindakan yang di sana kita memang tujuannya bagus, tapi secara tidak sadar kita telah membunuh dan mematahkan semangat anak kita. Jadi kita betul-betul perlu memilih tindakan yang betul-betul tidak merusak karakter anak kita. Jadi pada waktu itu ada guru tersebut setelah selesai pembelajaran yang memanggil
ruangannya. Datanglah si siswa yang tadi yang bermain HP. Dia ditanya seperti ini. Anggaplah namanya Sisi. Sisi, tahu tidak kenapa kamu ibu panggil di ruangan ini? Tahu bu, karena tadi saya bermain HP. Nah ini anak-anak ini menyadari bahwa sebenarnya yang dia lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Dia menyadari bahwa tadi waktu di kelas dia melakukan sebuah kesalahan. Nah sekarang lalu Vivi tadi kalau ibu boleh tahu tujuannya bermain HP bagaimana Vivi? Sisi ya Sisi. Begini bu, sebenarnya saya tidak ada maksud untuk tidak fokus mengikuti pelajaran ibu. Tetapi sementara saya mau belajar, tiba-tiba saya muncul perasaan jenuh. Tujuan saya hanya sekedar menghilangkan rasa jenuh saya. Akhirnya saya membuka-buka hati saya. Dan kita sebagai pendidik tidak mengetahui bahwa sebenarnya anak bermain HP itu dia sebenarnya telah mengalami suatu situasi emosional yang dimana dia merasa jenuh. Apa yang membuat mereka jenuh? Barangkali saja metode kita yang kurang betul. Barangkali saja cara kita menyampaikan materi itu tidak menarik buat siswa. Lalu sebenarnya seakan-akan terkadang kita langsung menyalahkan peserta didik kita ketika ada yang tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti itu bu, antara perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Saya lanjut saja. Bapak Ibu sudah membaca semua. Jadi pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau di stimulus respon, ketika kita sudah bujuk-bujuk, kamu harus begini. Ketika tidak pakai, sekarang kamu berdiri di tiang bendera, berjemur di sana. Itu stimulus respon. Sebenarnya kita harus mengikuti teori kontrol. Kolaborasi dan konsensus akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita harus telusuri. Jadi bagaimana jadi ketika kita menghadapi suatu permasalahan di sekolah, itu kita dianjurkan untuk menyelesaikannya dengan ada materi teori restitusi. Jadi nanti mungkin akan ditambahkan oleh Pak Rahman. Ya, Pak Rahman nanti akan dilengkapi sedikit. Saya akan menyinggung-nyinggung saja sedikit karena ini materinya padat dan kami berdua, baik Bapak Ibu guru. Nah sekarang disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan yang baik. Nah, jadi yang disiplin itu semuanya yang baik-baik. Mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, sekarang tugas kita sebagai seorang pendidik yang terberatkan adalah menumbuhkan motivasi internal pada peserta didik kita yang tidak mempunyai motivasi. Saya sendiri mengalami Bapak Ibu. Saya di rumah mempunyai anak dua, yang satunya mempunyai motivasi internal, saya tidak pernah mengarahkan, tidak pernah membimbing, tidak pernah. Yang satunya sama sekali dia tidak memiliki motivasi internal. Nah, salah satunya mungkin penyebabnya adalah faktor lingkungan. Nah, jadi ketika kita dan teori-teori ini saya sudah coba praktekkan dan ternyata betul. Ketika ada anak-anak yang tidak memiliki motivasi internal, ketika kita memberikan suatu paksaan, kita ingin memaksa beliau untuk melakukan seperti apa yang kita inginkan, maka dia semakin membangkang. Ketika kita tidak menempuh jalur atau cara-cara yang tepat untuk mengarahkan mereka untuk memiliki motivasi secara internal. Jadi seperti ada beberapa tindakan-tindakan yang mungkin saya juga baru memahami bahwa ketika kita memberikan hukuman kepada anak, itu sebenarnya kita menumbuhkan motivasi eksternal kepada anak kita. Bukan karena dia melakukan sesuatu bukan karena dia menghargai dirinya. Jadi motivasi internal itu ketika peserta didik itu menyadari menghargai akan dirinya bahwa saya nanti ke depan saya akan begini, saya mau begini. Tapi ketika ada hukuman, ketika dia datang di sekolah dihukum, maka motivasinya anak-anak itu datang takut dihukum. Dan ketika hukuman itu dihilangkan, maka yakin saja mereka akan
tetap datang terlambat. Karena itu motivasi eksternal. Ketika kita memberikan hadiah, lalu kita memberikan, coba siapa yang bisa maju ke depan, yang bisa maju ke depan mengerjakan, saya kasih permen. Saya kasih permen. Ketika anak-anak semua termotivasi, tujuannya apa? Karena ingin mendapatkan permen tersebut, bukan motivasi secara internal atau intrinsik. Ya motivasinya permen itu. Namun ketika kita berikan mungkin tugas dan tidak ada lagi permen-permen yang dijanjikan, maka yakin saja mungkin anak-anak itu akan tidak berpartisipasi untuk naik, mencoba mengerjakan apa yang kita ya seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5, bertahan hidup. Jadi semua bukan hanya peserta didik termasuk kita. Jadi kebutuhan kita itu ada bertahan hidup atau survival, ada kasih sayang, penguasaan atau power, kemudian kebebasan dan kesenangan. Kesenangan ini seperti bermain, humor, antusias dan ketawa, rekreasi dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan dasar manusia ini semua dibutuhkan oleh manusia. Ada 5, termasuk kita dan peserta didik kita. Nah, sekarang ada kasus, Bapak Ibu bisa membacanya mungkin. Ada kasus Ibu Lia. Ini kita lihat bersama Bapak Ibu, karena ini kasus ini mungkin bisa kita jadikan sebagai gambaran ketika kita mungkin kasusnya mungkin pernah juga dialami di kelas yang kita sedang laksanakan. Jadi kasusnya di sini Ibu Lia, guru kelas 6 di SD Permai. Nah, sedang bingung menghadapi oleh salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi si Agus ini memaksa temannya untuk mengambil makan siangnya temannya. Nah, jika Anda menghadapi kasus seperti Ibu Lia, jika ada anak yang datang melapor kepada ibu, kasusnya ini anggaplah ibu sebagai Ibu Lia. Jika Anda menghadapi kasus seperti Ibu Lia, apa yang Anda akan lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Kira-kira bagaimana tindakan ibu? Ketika ada anaknya, bisa mungkin ibu satu memberikan tanggapannya. Apa ibu? Bapak ibu. Coba Pak Saleh, silakan. Ini Pak Agus. Siswa. Ya. Nah, Kalau menurut saya itu, kita harus lihat permasalahannya. Mungkin saja si Agus ini bekal yang dibawa tidak cukup, sehingga mereka masih meminta bekal dari temannya. Yang kedua, kita lihat kondisi Agus ini, apakah di rumah memang tidak ada yang mengurus untuk membuatkan bekal sehingga perlakuannya selalu hari. oke. Terus yang berikutnya, ya tadi kemungkinan saja di Agus kebutuhannya untuk pembekalnya itu masih kurang sehingga dia selalu melakukan hal itu. Menurut saya. Baik, itu tanggapan dari teman kita Pak Saleh. Ada yang lain dari ibu? 1, 2 tanggapan saja saya ingin dengar. Ayo ibu, yang bisa, 2 sisa bisa tanggapan. Yang pertama, kalau saya lihat Agus ini, ya mungkin kalau umpamanya dia mampu, berarti orangnya bandel. Nah, kalau dia kurang mampu, dia mungkin akan malu meminta, atau memang kalau dia punya sifat yang agak keras, kalau dia kurang mampu, ya mungkin saja dia akan memaksa temannya. Mungkin kalau dia dewasa jadi begal. Ya bisa saja ya. Tapi kalau dia mampu, baru dia paksa-paksa temannya, ya mungkin dia orang yang memang suka memaksa gitu. Ya. Nah, kalau menurut saya apa yang harus kita lakukan dengan kasus seperti itu, ya dibujuk-bujuk lah ya, harus jangan seperti itu ya nak, itu bukan perilaku yang baik. Ya, seperti itu Ibu. Oke, terima kasih banyak atas tanggapan yang diberikan oleh Pak Saleh dan Bu Asisa. Sebelumnya mari kita kasih aplaus untuk tanggapan Pak Saleh dan Bu Asisa. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kira-kira apa kira-kira yang alasan Agus? Kira-kira apa? Tadi sudah disebutkan oleh Pak Saleh. Salah satu alasannya Agus melakukan itu mungkin saja bekalnya tidak cukup. Mungkin saja dia tidak bawa bekal dari rumah. Nah, begitu juga dengan alasan yang disampaikan Ibu Asisa. Katanya kalau si Agus ini orangnya mampu dan tidak membawa bekal, memang dia anaknya bandel. Nah, mari kita lihat bersama. Mari kita lihat bersama sesuai dengan teori kebutuhan dasar.
kebutuhan dasar manusia. Mari kita lihat bersama. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Lia sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Nah, yang pertama kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ya, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Jadi ketika satu bisa jadi yang dia ingin penuhi adalah kebutuhan bertahan hidupnya karena dia lapar, ada temannya yang bawa makanan, maka dia mencoba segala macam cara untuk bagaimana supaya dia kenyang. Makanya dia merampas. Nah, yang kedua, jadi orang bertindak itu melakukan sesuatu karena kebutuhan. Yang mendasari orang berbuat atau bertingkah karena kebutuhan. Sama halnya kebutuhan perilaku jahat pun, orang melakukan kejahatan itu mungkin didasari oleh suatu kebutuhan. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang, perhatian dan kasih sayang, love and belonging. Ya, teman Agus jadi perhatian Agus. Ini mungkin saja Agus ingin mendapatkan perhatian saja. Sebenarnya dia tidak lapar, tapi karena dia mungkin di rumahnya kurang perhatian, ketika dia merampas makanan temannya, otomatis semua temannya perhatian ke dia. Nah, berarti ada dua lagi kebutuhan. Nah, kemudian selanjutnya power, karena dia ingin merasa jago, kebutuhan kejagoan. Karena kadang manusia pun ketika ingin dianggap sebagai orang yang mempunyai power, maka kadang dia melakukan apapun, menghalalkan segala macam cara supaya dia dianggap orang hebat. Nah, jadi tergantung melihat kebutuhan itu, tergantung kita bagaimana menindaklanjuti kelakuan atau sikap-sikap yang harus kita ambil. Yang power, dia merasa hebat, teman-temannya merasa takut dan menuruti keinginannya. Nah, Agus berhasil, setelah Agus berhasil mengambil makanan temannya, maka dia puas. Dia puas karena dia merasa jatuh, saya berhasil membuat teman saya menuruti keinginannya, meskipun temannya itu tidak ikhlas memberikan makanannya, karena dia memaksa. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Jadi inilah salah satu penyebab bisa jadi salah satu penyebab ada kelima kebutuhan yang harus dipenuhi oleh Agus. Bisa jadi ada salah satunya di situ yang menyebabkan dia sehingga melakukan tindakan merampas makanannya temannya, makan siangnya. Jadi ada freedom karena dia bebas toh, dia bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya. Kemudian rasa senang, fun. Nah, Agus hanya iseng karena keisengannya seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Asisa. Jadi kebutuhan manusia itu karena ada kesenangan. Kesenangan itu, dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Dia bahagia dengan ekspresi temannya yang kesal itu. Dia memenuhi rasa senangnya. Seperti itulah Bapak Ibu. Sudah berapa menit Pak? Hukuman saksi dan konsekuensi. Ada lagi kasus ini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Ketika pelajaran tersebut telah berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Jadi pada saat dia didadak pertanyaan, Iva ini seorang siswa ya, dia didadak pertanyaan, dia langsung gugup tanpa terasa. Ketika ada anak-anak, kita sering dapati anak-anak seperti ini Bu di kelas. Tidak lihat rasa langsung sembarang itu barang-barangnya yang jatuh dari meja. Nah, tanpa sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, tiba-tiba menjadi gagap saat berupaya menjawab. Namun dia berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Ini sering terjadi di kelas. Nah, ketika ada hal-hal yang di luar ekspektasi, di luar yang pasti gaduh di kelas, pasti timbul. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva tertawa. Menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas. Pak Seno ini menghukum si Iva, dia menyuruh si Iva ini untuk maju di depan kelas, berdiri sambil menunjuk hidung. Sebenarnya dia menghukum karena si Iva ini tidak bisa menjawab pertanyaan.
Lalu karena tidak bisa, kelas makin gaduh, dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas dan memegang ujung hidungnya. Hati-hati Bapak Ibu ketika kita memberikan hukuman kepada anak-anak. Harus kita hati-hati. Jangan sampai tindakan kita itu membunuh karakter anak-anak kita, merusak secara psikis. Jadi menghukum itu efeknya ada dua, ada secara psikis, ada secara fisik. Secara fisik itu kalau kita karakternya kita bunuh. Jangan sampai kita sendiri pun yang membunuh karakter anak-anak kita. Nah, sekarang yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Atau apakah tindakan-tindakan ini pernah kita lakukan? Sering. Apakah tindakan ini pernah kita lakukan? Kalau sering kita tindakan, maka mulai dari sekarang kita ubahlah kebiasaan itu menjadi suatu tindakan yang mungkin kita bisa merubah anak tanpa membuat anak kita malu di depan teman-temannya. Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah merupakan suatu hukuman atau konsekuensi? Sedikit lagi. Jadi setelah hukuman, konsekuensi dan apalagi tadi namanya hukuman, sanksi dan atau konsekuensi, mungkin Mike akan saya berikan kepada Pak Rahman untuk melanjutkan materi karena materinya padat sekali Bapak Ibu, dan kami berkolaborasi hari ini untuk berbagi pemahaman. Nah, sekarang kita lihat. Pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan sikap Pak Seno? Bapak Ibu? Tidak. Atau sering dilakukan di kelas? Hampir tidak. Baik, menurut Anda. Sekarang kita lihat saja Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat. Ada beberapa, jadi identitas gagal, ada identitas sukses, disiplin. Jadi ketika anak-anak itu sudah menerapkan kedisiplinan, berarti anak itu sudah mencapai identitas sukses. Ketika kedisiplinan itu dilanggar, maka terjadi identitasnya adalah masih berada pada identitas gagal, ya. Jadi ada hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Coba kita lihat, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Jadi sebenarnya kalau dalam ada masalah kita harus selesaikan dengan metode restitusi. Jadi ada langkah-langkahnya Bapak Ibu yang harus kita ketahui dan harus kita pahami. Baik, jadi kalau menghukum itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Jadi pilihan yang terbaik di sini adalah restitusi sebenarnya. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid, konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Jadi konsekuensi itu harus dia jangka waktu pendek. Oh, jangka waktu panjang yang merusak Bapak Ibu. Jangan tahu pertanyaan. Seperti misalnya menghukum menjemur anak di lapangan di tiang bendera. Itu salah satu tindakan yang merusak karakter anak-anak kita. Jadi ada namanya hukuman, ada konsekuensi. Baik Bapak Ibu, konsekuensi itu adalah kesepakatan yang dibuat secara bersama antara guru dan murid ketika suatu aturan itu dilanggar. Kesepakatan. Jadi misalnya begini, ketika ada anak-anak yang salinannya tidak lengkap, ketika anak-anak salinannya ada yang tidak lengkap, kita sebelumnya sepakat kalau ada anak-anak yang tidak ibu masuk, tidak lengkap salinannya, minggu depan ibu masuk tidak lengkap salinannya, bagaimana? Konsekuensinya bagaimana? Konsekuensinya yang terlambat menulis itu salinannya nanti nggak usah istirahat ya, pokoknya waktu istirahat dipakai untuk menyelesaikan catatannya. Itu namanya konsekuensi. Itu dibuat secara bersama oleh peserta didik. Tapi kalau hukuman itu secara langsung, nah inilah hukuman yang harus kita hindari. Jadi posisi kontrol kita itu hindari kita berada di posisi menghukum. Bapak Ibu, hindari itu, karena itu bisa menyebabkan merusak karakter atau merusak secara psikis anak kita. Lalu korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti kalau hukuman, kalau konsekuensi murid, anak dibuat tidak nyaman. Tetap di konsekuensi itu, tetap anak tidak merasa nyaman, tapi dia tidak tersakiti. Dia tidak tersakiti kalau di konsekuensi. Kenapa?
Karena memang sebelumnya kita sudah sepakat, dia tahu diri. Jadi sekarang siapa yang tidak lengkap salinannya? Saya, Bu. Jadi bagaimana? Ya, Bu, saya akan tinggal menyelesaikan dan saya tidak akan mempergunakan waktu istirahat saya. Saya akan mempergunakan untuk menyelesaikan salinan. Dia tidak merasa, dia pasti tidak nyaman karena dia tidak istirahat, tapi dia secara psikis tidak rusak, secara tidak tersakiti. Bapak Ibu sekalian, nah itulah ilmu teori-teori yang kami dapatkan yang merubah pemikiran kami di kegiatan diklat ini, bahwa ada banyak hal praktek-praktek di sekolah yang kita lakukan yang menyalahi. Nah sekarang baik kita lihat, ini ada hukuman, ini tentang hukuman perilaku-perilaku, kemudian ini ada nanti mungkin materinya kami share buat Bapak Ibu sebagai referensi. Kemudian ini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah. Hukuman yang diberikan bisa berupa psikis dan bisa berupa fisik. Satu kali kita memberikan hukuman, bisa saja anak-anak mengalami dua perasaan. Perasaan secara fisik dan perasaan secara psikis. Perasaan secara psikis salah satunya yang berbahaya itu ketika anak merasa dipermalukan di depan temannya. Kedua, secara fisik ketika dia misalnya salah satunya tadi disuruh berdiri angkat kaki, atau disuruh lari-lari di lapangan, itu secara fisik. Kemudian kalau konsekuensi bersifat sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi sudah ada kesepakatan. Jadi ketika kita memberikan konsekuensi, anak-anak tidak protes. Kenapa saya dibeginikan? Karena sebelumnya kita memang sudah membuat suatu kesepakatan. Kenapa saya dibeginikan? Kalau hukumannya, kenapa saya dibeginikan? Itu kemarin yang begini tidak dibegitukan. Bisa saja banyak protes-protes yang terjadi karena perasaan psikisnya bisa jadi anak-anak itu akan mengeluarkan kata-kata yang mungkin tidak kita inginkan. Lebih parah lagi. Nah sekarang disetujui oleh murid dan guru, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Ini konsekuensi ada tanda kutip. Ada tanda kutip. Ketika mungkin ada anak yang melanggar, kita juga tidak boleh langsung memberikan konsekuensi. Harus ditanya dulu latar belakangnya, penyebabnya sampai dia melakukan pelanggaran itu. Harus tidak bisa langsung memberikan. Tetap harus kita menelusuri kenapa ada apa dan kenapa bisa seperti itu anak tersebut. Memang kita tugasnya memberat, Bu, Bapak Ibu, berat sekali tugas kita. Mendidik anak kita yang hanya berapa kepala di rumah itu luar biasa beratnya, apalagi menghadapi anak-anak di kelas itu yang karakternya beragam, mempunyai kodrat yang keunikan yang beragam. Kemudian ada restitusi. Nah inilah yang harus kita tempuh ketika kita menghadapi suatu permasalahan apapun itu, baik permasalahan di lingkungan sekolah maupun permasalahan di luar lingkungan sekolah. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tujuannya kita mengembalikan mengembalikan ke posisi sukses anak-anak itu adalah untuk membentuk karakter anak lebih kuat lagi. Nah, baik, mungkin tadi ini ya, semua perilaku itu mempunyai tujuan. Baik itu perilaku buruk, baik itu perilaku yang benar, semua ada tujuannya. Orang mencuri itu pasti dia punya tujuan. Orang belajar itu pasti ada tujuan. Jadi itu ada, mungkin nanti ada beberapa motivasi eksternal dipengaruhi oleh ada teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada beberapa yang mempengaruhi manusia berbuat, tergantung dari motivasinya. Apakah dia motivasi eksternal atau motivasi internal. Baik, mungkin sekarang ini terakhir, mari kita latihan bersama. Coba Bapak Ibu, siapa yang bisa menjawab nomor 1? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah dia termasuk hukuman atau konsekuensi?
Apakah dia hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang menjawab konsekuensi? Tergantung. Kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apakah dia hukuman atau konsekuensi? Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Jadi kita harus tahu posisinya kita, apakah dia menghukum atau memberikan konsekuensi. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini Bapak Ibu guru sudah paham dan sudah bisa membedakan hukuman dan konsekuensi. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Nah, okay. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Mari kita lihat. Nah, inilah jawabannya Bapak Ibu. Jadi, lagi mengelindungi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Jadi memberikan hukuman itu pun harus connect. Harus connect. Kalau dia terlambat ikut pelajaran penjas, memberikan hukuman seperti ini mungkin sudah connect. Tapi kalau pagi-pagi terlambat, bukan pelajaran olahraga. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Nah, jadi Bapak Ibu sudah bisa lihat semua.